Oke, Bu. Nah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Anda semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pertemuan pada hari ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kita yaitu Bapak Rahmat. Silakan Bapak Rahmat bantu teman kita untuk membaca doa. Ista'id. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Las yang telah memimpin doa pada hari ini. Dan ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada yang absen? Ada Bu, Nah, Pak Rahmat baiklah, Ibu sebut. akan mengecek kehadirannya. Kehadirannya berdasarkan hitungan sholat yang kemarin ya. Bapak Risman, Hadir, Bu. berapa sholatnya Pak yang kemarin? Ya, Bu. 5 ya. Bapak Ilas? Ya, Bu. Lengkap Bu, lengkap. Bapak Ibu Sulas, Yulia? Bu. Bapak Dulu, Bu. Iya. tuker ya, Bu. Baiklah Anda semuanya. Sebelumnya kita udah membahas tentang materi sholat berjamaah. Nah, masih ingat kan Anda tentang sholat berjamaah? Masih, Bu. Masih. Nah, sholat merupakan kewajiban bagi setiap individu. Nah, biasanya ketika sholat, setelah salam, kita melaksanakan apa? Zikir, Bu. Melaksanakan apa, Nak? Zikir, Bu. Zikir dan Zikir. doa. Nah, Doa. pembahasan materi kita hari ini adalah tentang masalah zikir dan doa. Nah, cakupan materi kita hari ini adalah yang pertama adalah pengertian zikir dan doa. Apa yang pertama? Zikir dan doa. Kemudian yang kedua adalah dalil atau ayat yang menganjurkan kita untuk berzikir dan berdoa. Kemudian yang ketiga, ada adab-adab berzikir dan ada juga adab-adab ketika kita berdoa. Kemudian selanjutnya materi kita adalah cakupannya waktu-waktu yang ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cakupan materi kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama supaya Ananda bisa menganalisis materi tentang pengertian doa dan zikir. Kemudian yang kedua, supaya Ananda bisa menganalisis dasar hukum kita untuk berzikir dan berdoa. Kemudian yang ketiga, bisa menganalisis adab-adab ketika berzikir dan berdoa. Yang selanjutnya bisa mendiskusikan analisis adab-adab zikir dan berdoa. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham kan, Nak? Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu mau melakukan ice break. Ice break.
Ketika ibu mau bilang hello, maka jawabnya apa? Hai. Atau sebaliknya jika ibu bilang hai, maka jawab Halo. hello. Dah, kita coba ya. Hello. Hai. Hai. Halo. Hello. Ya, terima kasih ya. Dah. Untuk hari ini, nah sebelum kita masuk materinya, Ibu akan melakukan pretest. Nah, pretestnya ada beberapa pertanyaan yang telah Ibu bagikan kepada Ananda masing-masing. Nanti jawab ya nak ya. Apabila sudah selesai, baru dikumpulkan. Nah, oke? Oke, nak? Oke. Nah, kemudian Ibu akan pada pertemuan ini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Nah, Ibu akan membagi Ananda ke dalam beberapa kelompok. Nah, ada kelompok ya 1, ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 yaitu Bapak Risman dengan Pak Sulastri. Kemudian yang kedua kelompoknya adalah Ibu Diarti dengan Ibu Yuliani. Kemudian kelompok 3 Ibu Dori Yana. Kemudian yang keempat adalah Bapak Rahmat. Nah, tugas kelompoknya masing-masing, Ananda mendiskusikan kelompok yang pertama, yaitu mendiskusikan tentang pengertian zikir dan doa serta dalil yang mengajukan kita untuk berzikir dan berdoa. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua mendiskusikan tentang adab-adab ketika kita berzikir. Kemudian kelompok yang ketiga mendiskusikan tentang adab-adab kita berdoa. Kemudian kelompok yang keempat mendiskusikan tentang waktu-waktu yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan Ananda duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing dan silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Paham, Nak? Ibu kasih waktu untuk 10 menit mengerjakannya. Nah. Udah siap semuanya? Udah, Nak? Udah siap semuanya? Udah? Nah, kalau udah siap, masing-masing kelompok akan tampil ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Siapa tadi? Kelompok 1? Saya, Bu. Bapak Sulas dengan Bapak Risman Ya, Fitria. Bu. Nah, kemudian Ya, kelompok Bu. 2, kelompok 3, sampai kelompok 4 yang akan mendiskusikan kelompoknya di depan kelas secara bergantian. Udah. Nah, itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, udah tampil dan mempresentasikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang Ananda silakan perhatikan ke depan. Nah, perhatikan ke depan. Di sana Ibu udah menyediakan media pembelajaran PowerPoint-nya tentang materi zikir dan doa. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Pengertian zikir dan doa. Ananda semuanya udah tahu kan apa itu zikir? Siapa yang tahu? Kelompok 1 tadi yang bahas itu ya. Apa itu zikir? Mengingat, Bapak Bu. Risman? Apa? Mengingat, Bu. Mengingat. Mengingat. Zikir itu dia terdiri dari, jika dilihat dari pengertiannya, ada berasal dari pengertiannya menurut bahasa, ada menurut istilah. Zikir menurut bahasa artinya adalah mengingat. Siapa yang diingat? Ya jelas itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut istilah zikir itu apa, Nak? Apa tadi? Apa zikir itu menurut istilah? Mengingat Allah
dengan Dengan apa? Dengan mengagungkan Allah. kekuasaannya. Asma'nya. Nah, itulah zikir menurut istilah. Kemudian kita lanjut lagi, materi berikutnya adalah tentang dalil atau dasar kita untuk melaksanakan zikir. Nah, siapa yang tahu apa dalilnya? Nah, salah satunya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, siapa? Tolong bantu Ibu yang bisa membacanya. Bapak siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ayat yang menyebutkan tak berpikir itu adalah surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum Adzkurkum. wala Wala takfurun. Apa artinya? Apa artinya, Nak? Siapa yang tahu apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Maka ingatlah. Apa kata Allah? Maka ingatlah Aku. kepadaku. Pada Ingat itu dengan apa? Dengan berzikir. zikir. Kemudian apa? Apa kata Allah? Aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Apa itu ingkar? Ingkar itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah, seperti orang kafir itu. Atau orang kafir, orang yang tidak patuh kepada Allah, itu adalah orang yang ingkar. Kemudian kita masuk lagi poin berikutnya, yaitu kelompok 3 membahas tentang kelompok 2 membahas tentang adab-adab berzikir. Nah, jadi ketika berzikir itu ada pula adab-adabnya. Apa itu adab, Nak? Siapa yang tahu? Apa itu adab? Etika, tata krama ketika kita melaksanakan zikir setelah sholat. Apa yang pertama? Yang pertama, adab zikir itulah hendaknya dilakukan dengan sikap tadaruk. Apa itu tadaruk? Siapa yang tahu? Bapak Risman, apa itu tadaruk? Nggak tahu? Tadaruk maksudnya adalah merasa dirinya hina. Merasa dirinya hina. Merasa dirinya rendah. Bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Itulah tadaruk. Kemudian berzikir itu hendaklah dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Apa itu takut? Siapa yang tahu apa itu takut? Takut kepada Allah. Apa itu takut? Siapa yang tahu? Ibu Inas, apa itu takut? Udah ngantuk Ibu Ilas. Halo. Hai. Hello. Dah. Takut kepada Allah. Takut kepada keagungannya Allah. Dan kemuliaannya. Karena Allah itu adalah Rabbnya manusia. Adalah Tuhannya manusia. Nah, itulah adab-adab ketika berzikir. Kemudian kita lanjutkan lagi adab-adab kita berdoa. Adab-adab kita berdoa. Apa adab yang pertama? Berdoa itu hendaklah didahului dengan membaca tasbih dan tahmid. Apa itu tasbih? Tasbih apa? Mengucapkan Subhanallah, bagus. Subhanallah. Dan tahmid, apa itu tahmid? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus Ibu Rizda. Alhamdulillah. Jadi berdoa itu didahului dengan baca tasbih dan tahmid. Tasbih itu mengucapkan Subhanallah dan tahmid itu mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ada berdoa berikutnya adalah berdoa hendaknya dengan sikap sopan.
Dengan sikap sopan, santun. Misalnya dengan menundukkan kepala ketika kita berdoa. Tahu menundukkan kepala? Diapakan kepala kita berdoa. Kemudian ada doa selanjutnya adalah cukup berbisik dan tidak mengeraskan suara. Jadi berdoa itu dengan cukup kita aja yang tahu. Kita saja yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, berdoa itu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, kita harus optimis. Optimis bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kemudian selanjutnya adalah berdoa itu mengutamakan tawajuh. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya adalah waktu-waktu yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada waktu-waktu yang baik ketika kita melaksanakan doa. Nah, yang pertama adalah setelah sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Sholat yang 5 waktu. 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu adalah doa yang diijabah oleh Allah. Kemudian waktu ijabah Allah itu doanya adalah sesudah azan sampai iqamah. Berarti sesudah azan sampai iqamah. Kemudian selanjutnya adalah waktu antara dua khutbah. Waktu antara dua khutbah, baik itu khutbah Jumat, baik itu khutbah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah doa-doa yang dijawab oleh Allah. Kemudian selanjutnya waktu makan sahur. Ketika kita akan melaksanakan puasa. Maka puasa di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah saat-saat kritis atau genting. Saat kritis. Dan selanjutnya saat teraniaya. Saat teraniaya, maka doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika minum air zam-zam. Salah satunya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah, dijawab oleh Allah adalah ketika kita minum air zam-zam. Nah, itulah materi kita hari ini. Siapa yang bisa ke depan menyimpulkan materi kita? Bapak Jelas, Bapak Sulastri, silakan ke depan untuk memberi kesimpulan materi kita hari ini. Ya, Bu. Ya, Pak, silakan memberikan kesimpulan. Ya, bagus. Terima kasih ya. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan ke depan terhadap materi kita hari ini? Ibu Ilas. Ya, Bu. Silakan ke depan untuk memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Ya, bagus. Ibu Ilas sudah memberikan kesimpulan yang cukup atas materi kita hari ini. Nah, selanjutnya silakan Ananda kerjakan pertanyaan yang sudah Ibu bagikan. Bagi yang siap boleh dikumpulkan. Kemudian kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu masih masalah zikir dan doa. Yaitu tentang sebab-sebab doa belum dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, fadilah zikir dan doa. Itu adalah materi kita selanjutnya. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Silakan berdoa mewakili oleh ketua kita, Bapak Sulastri, berdoa menutupi pembelajaran kita hari ini. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita matikan dulu ya Bapak Ibu.